Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khawar Habibah. Saya dari kelas 11 Otomasi 3. Saya akan mempresentasikan resume pemahaman materi TP12 dan TP13 yang bermata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan atau PKK. Pembahasan pada resume kali ini yang pertama yaitu TP12 yang berjudul membuat desain kemasan dan labeling produk atau jasa. Yang kedua adalah TP13 yang berjudul menentukan strategi distribusi. TP12 yaitu membuat desain kemasan dan labeling produk atau jasa. Artikel yang pertama yaitu berjudul desain kemasan produk, pengertian, fungsi, prinsip, dan cara membuatnya. Desain kemasan produk merupakan proses pembuatan dan pengembangan wadah atau pembungkus suatu produk. Desain kemasan memiliki peran ganda. Yang pertama adalah melindungi produk di dalamnya. Kemasan harus mampu menjaga kualitas produk dari berbagai risiko, seperti benturan, tekanan, atau perubahan suhu. Dan yang kedua adalah media komunikasi pemasaran. Desain kemasan harus bisa menarik perhatian, memberikan informasi yang jelas tentang produk, dan menciptakan kesan yang baik sehingga mampu mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Prinsip desain kemasan produk. Yang pertama adalah kejelasan pesan. Kemasan harus dapat dengan jelas menyampaikan apa produk tersebut dan merek apa yang dibuatnya. Yang kedua, daya tarik visual. Desain harus menarik dan mampu menonjol di antara produk lain di rak toko. Yang ketiga, keaslian. Desain kemasan harus unik dan berbeda dari pesaing. Yang keempat, kesesuaian. Desain kemasan harus sesuai dengan jenis produk di dalamnya. Yang kelima, fungsionalitas. Kemasan harus fungsional. Yang keenam, kejujuran. Kemasan tidak boleh menyesatkan konsumen dengan menampilkan produk yang lebih baik atau lebih besar daripada kenyataannya. Keamanan. Kemasan harus mampu melindungi produk di dalamnya dari kerusakan selama transportasi dan penyimpanan. Dan yang terakhir adalah informasi. Kemasan harus menyediakan informasi yang cukup tentang produk, termasuk instruksi penggunaan, bahan-bahan, tanggal kadaluarsa, dan informasi kontak produsen. Selanjutnya adalah cara membuat desain kemasan produk dengan 5 langkah sederhana. Yang pertama, memahami produk dan target pasar. Yang kedua, menentukan informasi penting yang harus ada. Yang ketiga, memilih warna, font, dan gambar. Yang keempat, membuat desain yang sederhana dan fungsional. Dan yang terakhir adalah menguji desain. Selanjutnya artikel yang kedua yang berjudul contoh dan jenis label produk. Contoh label produk itu adalah seperti nama produk, merek atau brand, deskripsi produk, komposisi atau bahan, petunjuk penggunaan, tanggal kadaluarsa atau kadaluarsa, peringatan keamanan, dan yang terakhir adalah informasi nutrisi. Jenis label produk ini ada 4. Yang pertama adalah label kertas. Umumnya untuk produk konsumen seperti makanan, minuman, dan produk rumah tangga. Yang kedua, label vinyl. Umumnya untuk produk-produk yang akan dipajang di luar ruangan. Yang ketiga, label thermal. Umumnya untuk mencetak kode barang atau informasi harga. Dan yang terakhir, label transparan. Umumnya untuk produk dengan kemasan yang menarik dan ingin menampilkan konten di balik kemasan. Selanjutnya artikel yang ketiga yang berjudul label produk, pengertian, kegunaan, dan jenis. Apakah yang dimaksud dengan label produk? Label produk adalah tanda atau penanda yang terdapat pada produk atau kemasan produk yang memberikan informasi mengenai produk tersebut. Apa tujuan dan fungsi label pada produk? Yang pertama, memberikan informasi kepada konsumen. Yang kedua, melindungi konsumen.
Yang ketiga, memenuhi peraturan dan persyaratan hukum. Yang keempat, meningkatkan kesadaran merek. Dan yang terakhir adalah memudahkan pelacakan produk. Jenis-jenis label produk. Yang pertama, label nama produk. Yang kedua, label deskripsi produk. Yang ketiga, label instruksi penggunaan. Yang keempat, label pemberitahuan. Yang kelima, label gizi. Yang keenam, label sertifikasi. Yang ketujuh, label promosi. Dan yang terakhir adalah label merek dagang. Selanjutnya adalah TP13, yaitu menentukan strategi distribusi. Artikel yang pertama berjudul Pengertian dan Jenis Strategi Distribusi. Dalam sebuah pendistribusian barang ataupun produk lainnya, tentu saja dari tangan produsen menuju konsumen pasti ada sebuah perantaranya. Perantara tersebut akan menjadi sebuah jembatan. Teknik itulah yang dinamakan dengan strategi distribusi. Nantinya dalam sebuah strategi tersebut akan lebih dikenal dengan sebutan saluran distribusi. Jenis strategi distribusi eceran atau retail. Yang pertama adalah strategi insentif. Mengedarkannya secara eceran atau bisa disebut dengan langkah retail. Pengecernya juga disebut dengan distributor. Yang kedua, strategi selektif. Strategi di mana produsen akan memilih distributor yang tepat untuk mendistribusikan produknya. Dan yang terakhir adalah strategi secara eksklusif. Proses distribusinya tidak boleh diedarkan secara menyeluruh atau meluas, karena kebutuhan produksi yang diedarkan adalah merupakan barang-barang dengan kualitas dan kuantitas produk yang tinggi. Jenis strategi saluran distribusi. Yang pertama adalah produsen ke konsumen. Yang kedua, produsen, pengecer, dan konsumen. Yang ketiga, produsen ke pedagang besar, kemudian pengecer, dan konsumen. Yang terakhir adalah produsen melalui agen, pengecer, dan konsumen. Selanjutnya, artikel yang kedua yang berjudul Tantangan Strategi Distribusi. Salah satu tantangan dalam strategi distribusi adalah memastikan bahwa produk dapat tersedia di pasar atau dengan cepat dan efisien. Untuk itu, perusahaan perlu merancang jalur distribusi yang optimal dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi logistik. Dalam era digital, banyak perusahaan mulai mengkombinasikan distribusi tradisional dengan sistem online, seperti melalui marketplace atau aplikasi e-commerce. Hal ini memungkinkan jangkauan pasar yang lebih luas dan meningkatkan kenyamanan bagi konsumen dalam mendapatkan produk. Selanjutnya, artikel yang ketiga yang berjudul Pengaruh Strategi Distribusi. Pemilihan strategi distribusi sangat berpengaruh terhadap efektivitas penjualan. Distribusi eksklusif memberikan hak kepada pengecer tertentu untuk menjual produk. Sementara distribusi intensif memungkinkan produk tersedia di berbagai tempat secara luas. Strategi distribusi yang tepat harus mempertimbangkan faktor biaya, jangkauan pasar, dan kecepatan pengiriman agar produk dapat diterima oleh konsumen dengan optimal. Mungkin cukup sekian presentasi resume kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.